Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dwinda Lestari dengan NIM 9414240885 dari kelas D Ekonomi Pembangunan. Baik, video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonometrika dari dosen pengampu yaitu Bapak Bobi Rantaupayu, SSI, ME. Jadi, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas 4 konsep penting dalam ekonomi pembangunan, yaitu yang pertama, kemiskinan, kedua, tingkat pengangguran terbuka, ketiga, inflasi, dan yang keempat, pertumbuhan ekonomi. Jadi, selain menjelaskan definisi dan cara mengukurnya, saya juga akan membahas bagaimana sih pengaruhnya terhadap kemiskinan. Oleh karena itu, ayo kita bahas. Konsep yang pertama yaitu jadi teman-teman, kemiskinan itu adalah kondisi di mana ketika seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Dan kemiskinan juga terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama itu ada kemiskinan absolut. Itu ketika di mana pendapatan seseorang berada di bawah garis kemiskinan, sehingga kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, dan papan itu tidak terpenuhi. Dan yang kedua itu kemiskinan relatif. Kemiskinan relatif itu di mana ketika pendapatan seseorang lebih rendah dibandingkan kelompok lain di sekitarnya, sehingga menimbulkan kesenjangan sosial. Nah, pengukuran kemiskinan dilakukan menggunakan garis kemiskinan yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS. Jadi garis kemiskinan ini dihitung dari nilai pengeluaran minimum untuk memenuhi kebutuhan pokok makanan dan non-makanan. Jadi jika pengeluaran seseorang di bawah garis tersebut, maka ia dikategorikan miskin. Kalau misalnya kita menggunakan model ekonomi seperti ini, maka kemiskinan kita simbolkan dengan Y, yang dipengaruhi oleh variabel lain seperti pengangguran, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi. Nah, konsep yang kedua yaitu, jadi teman-teman, tingkat pengangguran terbuka atau TPT adalah presentasi angkatan kerja yang tidak memilih kerja tetapi sedang aktif mencari kerja. Cara mengukur TPT adalah dengan menghitung jumlah pengangguran dibagi jumlah angkatan kerja, kemudian dikalikan 100%. Data ini biasanya diperoleh oleh Survei Angkatan Kerja Nasional atau Skarnas yang dilakukan oleh BPS. Jadi, jika TPT meningkat, maka jumlah orang miskin juga cenderung meningkat. Nah, kalau dalam model sederhananya yang tadi, X1 itu sama dengan TPT, hubungannya positif. Artinya, semakin tinggi pengangguran, maka semakin tinggi pula tingkat kemiskinan. Hal ini sesuai dengan teori Keynes ya, bahwa pengangguran yang tinggi akan menurunkan konsumsi dan pendapatan masyarakat, sehingga memperburuk kondisi kemiskinan. Oke, lanjut untuk konsep ketiga yaitu jadi inflasi itu adalah di mana kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam suatu periode tertentu. Nah, cara mengukur inflasi adalah menggunakan indeks harga konsumen atau IHK yang membandingkan harga rata-rata dari sekelompok barang dan jasa yang dikonsumsi rumah tangga pada suatu periode tertentu dengan periode sebelumnya. Jadi, jika inflasi meningkat, maka daya beli masyarakat itu menurun, terutama kelompok berpenghasilan rendah. Jadi, kalau dalam model ekonomi yang tadi itu seperti ini ya. Nah, dengan X2 sama dengan inflasi, hubungannya itu positif. Artinya, semakin tinggi inflasi, maka semakin tinggi pula tingkat kemiskinan. Jadi hal ini sesuai dengan teori cost of living, yaitu ketika harga naik lebih cepat daripada pendapatan, maka banyak orang jatuh miskin karena pengeluaran untuk kebutuhan pokok semakin besar. Dan yang terakhir konsep 4,
Jadi teman-teman, pertumbuhan ekonomi adalah di mana peningkatan kapasitas produksi suatu negara yang diukur melalui produk domestik bruto real. Nah, cara mengukur pertumbuhan ekonomi adalah dengan menghitung persentase perubahan PDB real dari tahun ke tahun. Jadi PDB real digunakan karena sudah memperhitungkan pengaruh inflasi. Nah, jika pertumbuhan ekonomi meningkat, maka kemiskinan cenderung menurun. Jadi kalau dalam model seperti yang sebelumnya, X3 sama dengan pertumbuhan ekonomi itu hubungannya negatif. Artinya, semakin tinggi pertumbuhan ekonomi, maka semakin rendah tingkat kemiskinan. Hal ini karena pertumbuhan mampu menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Namun, menurut teori trickle-down effect, pertumbuhan ekonomi hanya efektif mengurangi kemiskinan jika manfaatnya dirasakan oleh semua lapisan masyarakat, bukan hanya kelompok kaya saja. Nah, jadi teman-teman, dengan model sederhana seperti ini, dapat kita simpulkan bahwa pengangguran berpengaruh positif terhadap kemiskinan. Inflasi juga berpengaruh positif terhadap kemiskinan. Sementara pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap kemiskinan. Jadi pemahaman ini penting agar kebijakan ekonomi bisa lebih tepat sasaran, yaitu dengan mengurangi pengangguran, menekan inflasi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, sehingga tingkat kemiskinan dapat berkurang. Baik, sekian penjelasan saya, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua dan mohon maaf kata apabila banyak yang kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.